Oke, video kali ini saya mau bahas sebuah webcam yang menurut saya wajib banget buat diomongin ya. Apalagi kalau profesi atau pekerjaan kalian mengharuskan komunikasi lewat online-nya jalan terus. Ya, bisa guru, dosen, trainer, atau juga content creator. Nah, webcam terbaru dari Brika ini punya beberapa fitur yang mungkin nggak dimiliki sama webcam lain di pasaran saat ini. Komunikasi online saat ini udah jadi aktivitas sehari-hari yang tentu aja membutuhkan gear atau tools yang harus proper supaya proses daring kayak meeting online, sekolah, atau bahkan bikin konten hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Smartphone, tablet, atau laptop tentu aja punya kamera bawaan. Tapi sayangnya kadang-kadang kalau kita pakai hasilnya kurang oke ya, karena kamera dan mikrofonnya kurang mumpuni. Jadi perlu yang namanya tambahan eksternal webcam. Webcam terbaru yang mau saya bahas kali ini adalah Brika B-Vision R1. Nama Brika sendiri harusnya udah nggak asing lagi buat telinga orang Indonesia. Karena brand ini udah lama banget ada di Indonesia sejak tahun 1995 atau tepatnya udah berumur 26 tahun. Jadi pastiin aja kalau beli di toko resminya Brika biar aman soal masalah purna jualnya. Sebelum dimulai, ini dia box dari Brika B-Vision R1. Boxnya sendiri cukup kecil dan simple desainnya. Ada beberapa fitur unggulan dari webcam ini yang pastinya bakal menarik banget buat kita bahas. Di dalam boxnya pertama-tama ada manual book dengan bahasa Indonesia. Terus ada amplop hitam dari Brika yang isinya kartu garansi resmi 1 tahun dari PT Harmoni Talenta Arta Media selaku distributor resmi di Indonesia. Jadi pastinya produk ini resmi dan juga aman. Lanjut kita juga dapat aksesoris tambahan mini tripod berwarna hitam. Dan terakhir tentu aja webcam B-Vision R1 yang koneksi ke laptopnya pakai port USB standar. Oke, segini aja isi dari boxnya, kita lanjut bahas lebih detail soal webcamnya. Buat di kelas market webcam, ini bisa dibilang kelasnya premium karena punya fitur built-in microphone dengan noise cancelling. Viewing angle-nya juga cukup luas, resolusi videonya di Full HD 1080p dengan fitur WDR, dan terakhir fitur paling penting di Brika B-Vision R1 ini yaitu AI Auto Tracking. Menurut saya housing kamera di webcam ini desainnya bagus karena bundar selayaknya lensa pada kamera. Plus ini bisa juga di tilting ke atas atau ke bawah juga. Dimensinya mungkin sedikit lebih berat dibanding webcam lain karena B-Vision R1 ini punya motor elektrik yang bisa bikin webcam ini berputar hingga 350 derajat secara otomatis lewat fitur AI Auto Trackingnya. Ada dua opsi masang webcam ini. Pertama, langsung ditaruh di laptop atau di monitor dengan hanger yang bisa di-adjust. Atau kalau kalian butuh angle lain bisa manfaatin mini tripod yang udah disediain. Jadi dalam kondisi apapun dan posisi apapun webcam ini nyaman digunakan. Proses koneksi ke laptop juga gampang dan cepet banget. Kita tinggal colokin aja ke port USB, nanti sistemnya langsung ngedetect dan nggak perlu software khusus. Jadi ini plug and play. Buat yang biasanya selalu pakai webcam bawaan dari laptop atau tablet, pastinya cukup kaget sama hasil dari B-Vision R1 ini. Karena secara overall hasilnya itu bedanya jauh banget. Baik dari sisi kualitas gambar, kualitas suara, dan juga viewing angle yang jauh lebih luas. Oke, kalau ini contoh hasil video recording menggunakan webcam bawaan dari laptop saya. Jadi ya kurang lebih inilah keterbatasannya. Pertama, angle-nya tuh sempit, kemudian hasil videonya juga kurang enak dilihat. Kemudian pasti suaranya juga nggak sebagus kalau kita pakai webcam dari Brika B-Vision R1 karena kan dia pakai HD microphone. Ya kurang lebih kayak gini lah dengan banyak keterbatasannya. Nah, berikutnya contoh hasil video recording kalau pakai webcam Brika B-Vision R1. Oke, jadi ini contoh hasil video recording menggunakan webcam Brika B-Vision R1. Jadi apa yang kita dapat pertama adalah viewing angle yang lebih luas. Jadi ruangan saya ini termasuk kecil tapi bisa diambil semua angle-nya. Kemudian untuk hasil video dan fotonya juga cukup bagus. Jadi kita nggak perlu lagi bergantung sama webcam bawaan dari laptop ataupun dari tablet kita. Dan kemudian masalah audio. Nah, audio ini penting nih karena di sini saya rasa SD microphone-nya tuh udah bagus banget. Jadi suara saya yang ketangkap itu bisa jernih dan dia cukup bisa mereduksi suara-suara di sekitar kita. Jadi kurang lebih ini proper banget buat gantiin
webcam bawaan ataupun webcam kalian yang mungkin kurang proper. Jadi ini menurut saya udah oke banget sih. Terus untuk fitur WDR-nya, kita lihat apakah dia bisa mengadjust perpindahan skenario dari lighting terang ke lighting gelap. Kita akan coba kayak gini. Nah, ini saya pakai 3 lampu, 2 lampu di kiri kanan dan 1 lampu di kamar. Ini lampu kiri kanannya udah saya matiin 1, terus kita coba matiin lagi lampu kedua. Nah, praktis ini saya tinggal pakai lampu kamar aja, sekitar 18 watt lah. Ini perpindahan scene-nya termasuk smooth sih. Jadi kalau di smartphone mungkin ada AI-nya. Jadi ini juga kayaknya sih dia pakai AI juga buat mendeteksi skenario dari peralihan lighting yang sedikit ke lighting yang banyak. Kurang lebih kayak gini. Ini proper sih menurut saya, cukup oke lah. Yang nggak boleh dilupain sekaligus fitur pamungkas dari webcam ini adalah AI Auto Tracking. Fitur yang bisa mendeteksi objek bergerak yang bikin webcam ini selalu fokus ke arah objek sampai viewing angle 350 derajat. Cocok banget kalau dipakai buat training ataupun video presentasi yang mengharuskan sang moderator harus bergerak, dan tentu aja ini tuh mencegah dari kejadian out of frame. Emang sih pergerakannya nggak 100% smooth, tapi udah lebih dari cukup karena ini adalah generasi perdananya. Buat yang nggak mau pakai fitur ini, tenang, ini bisa dinonaktifkan dengan cara disentuh di bagian bawah icon bergambar orang berjalan. Nanti indikator lampu warna birunya bakal mati. Oke, gimana kalau dipakai di tablet? Nah, mungkin ada yang belum tahu kalau webcam eksternal juga bisa dipakai buat tablet. Sebagai contoh, saya pakai Samsung Galaxy Tab S7. Cara pasangnya juga sama kayak di laptop, paling yang berbeda untuk koneksi ke tabletnya itu kita perlu tambahin pakai USB converter Type-C. Oke, jadi nggak cuma buat di laptop ataupun di PC, jadi ternyata webcam Brika B-Vision R1 ini bisa juga diaplikasiin di tabletnya. Contohnya ini saya pakai Samsung Galaxy Tab S7. Biasanya tablet itu kan kameranya kurang ya, baik di kamera belakang maupun di kamera depan. Nah, ini saya pakai webcam ini, jadi hasilnya jauh banget lebih bagus, dan kita juga dapat manfaat yang sama ketika dipakai di PC. Jadi wide angle-nya bagus, terus fitur auto tracking-nya juga jalan nih. Nah, ini nice banget nih. Fitur auto trackingnya juga ternyata jalan ya. Jadi auto trackingnya ternyata jalan, dan wow, ini kepake banget nih kalau buat yang mobile biasanya nggak mau pakai laptop, adanya tablet jadi bisa banget. Plus suaranya juga kita dapat HD audio nih kayak gini ya. Oke, itu dia tadi webcam dari Brika B-Vision R1. Kalau kalian adalah orang-orang yang butuh webcam powerful buat menunjang pekerjaan, webcam ini wajib banget dipertimbangkan untuk dibeli. Buat yang berminat, link pembeliannya udah saya taruh di bawah video, jadi bisa langsung dicek aja. Thanks buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe, see you again in the next video. Stay pian dan Tekno Zaidi out.